Bab 2926 Asal-usul para dewa yang terbebas. Setelah membubarkan para biksu yang datang untuk menonton kesenangan itu, Ye Bufan dan yang lainnya memasuki istana abadi Piao Miao bersama-sama. Nyonya Fang Hua meminta pengurus rumah untuk membereskan yang lainnya, lalu buru-buru membawa Ye Bufan ke belakang dan memasuki kamar tempat mereka berada sebelumnya. Ye Bufan merasa geli di hatinya. Dia baru saja melarikan diri dari sini dan kembali begitu cepat, tetapi identitasnya sama sekali berbeda. Namun, ada banyak formasi di sini dan pertahanannya sangat kuat, jadi aman dan tenang. Nyonya Fang Hua berkata dengan cemas, Ye Yixian, kapan kamu akan membantu putriku membangun kembali tubuhnya? Ye Bufan berpikir dalam hati, kau telah menyeretku ke sini, dan kau masih bertanya kapan. Namun, dia sekarang sangat memahami perasaan seorang ibu. Jika Xiaoye yang terluka, dia mungkin akan lebih cemas daripada Nyonya Fang Hua. Sekarang, bagus sekali. Kalau kamu butuh apa-apa, beritahu saja aku. Saat Nyonya Fang Hua berbicara, pikirannya bergerak, dan setumpuk besar harta karun muncul di ruangan itu. Ini semua adalah berbagai macam ramuan dan obat ajaib, harta karun langka dari surga dan bumi, benda-benda yang telah dikumpulkannya selama ribuan tahun. Tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, dia tetap mengambilnya. Ye Yixian, kamu dapat menggunakan benda-benda ini sesukamu. Suanyuan Santian juga berkata, Ye Yixian, saya sebelumnya telah memperoleh resep untuk merekonstruksi tubuh, dan saya telah mengumpulkan semua bahan sesuai dengan kebutuhan. Setelah mengatakan itu, dia juga mengeluarkan setumpuk besar harta, di antaranya ada 2 tetes darah naga. Baru pada saat itulah Ye Bufan mengerti mengapa lelaki tua itu mencuri darah naga sebelumnya dan mengapa dia hanya mengambil setetes. Ternyata dia sudah memiliki setetes di tangannya. Dia melirik material-material itu, kristal es, tulang giok, salah satu di antaranya merupakan harta karun langka. Bukan hanya darah naganya yang 2 kali lipat, tetapi semua yang lain juga disiapkan dalam jumlah 2 kali lipat. Suanyuan Zantian berkata, meskipun saya telah memperoleh resep kuno, saya masih awam dalam hal keterampilan medis. Saya perlu menyiapkan salinan tambahan. Lagi pula, saya hanya memiliki seorang putri. Ye Bufan mengangguk. Sebagai seorang ayah, dia sangat memahami peringatan Suanyuan Zantian. Nyonya Fang Hua bertanya lagi, Dr. Ye, apakah Anda memerlukan sesuatu lagi? Katakan saja dan saya akan segera menyiapkannya. Tidak, itu sudah cukup. Kedua makhluk abadi itu telah mempersiapkan diri selama 1000 tahun, dan bahan-bahan di hadapan mereka memang jauh lebih banyak daripada apa yang mereka butuhkan. Ye Bufan berkata, Nyonya, tolong keluarkan jiwa Ling Qianjin. Wah, Nyonya Fang Hua kini telah lama kehilangan ketenangannya dan tidak berbeda dari ibu biasa yang sangat gugup. Dengan sebuah pikiran, sebuah peti mati giok besar muncul di ruangan itu. Setelah benda ini keluar, tiba-tiba menjadi dingin dan suhu di seluruh ruangan turun puluhan derajat. Pupil mata Ye Bufan langsung membesar. Ini adalah peti giok dingin Suantian. Tampaknya pasangan ini memiliki banyak sekali harta karun, dan benda ini jelas merupakan harta karun langka. Setelah seseorang meninggal, selama jiwanya disimpan di peti mati giok dingin Suantian, jiwanya tidak hanya tidak akan hilang tetapi juga akan sangat terpelihara. Tidak heran jiwa Peri Linglong masih bisa bertahan hingga hari ini meskipun dia telah meninggal selama hampir 1000 tahun. Melihat ke dalam melalui peti mati giok yang transparan, saya melihat ada jiwa yang berkeliaran. Ini hanyalah sisa jiwa yang lemah, dan bahkan penampilannya tidak terlalu jelas. Orang hanya bisa melihat samar-samar bahwa itu adalah wanita yang sangat cantik. Mata Nyonya Fang Hua dipenuhi air mata, ini adalah putri kita yang malang, yang telah tinggal di peti mati batu giok selama 1000 tahun. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi rasa sakit, dan dia berharap dia bisa menderita menggantikan putrinya. Nyonya, terimalah belasungkawa saya. Tidak lama lagi saya akan mengembalikan Peri Linglong yang masih hidup. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan puluhan ramuan, dan mencampur cairan obat dalam bak mandi besar. Sekarang jiwa Peri Linglong terlalu lemah. Bahkan jika tubuhnya dibentuk kembali, dia tidak akan bisa masuk.
Jiwanya harus diperkuat terlebih dahulu. Yang ingin disiapkannya adalah cairan penyegar jiwa. Setelah memurnikan dan memurnikan ramuan, ia mengeluarkan buah Buddha lonceng emas dan melemparkannya ke dalamnya. Sekitar 1/4 jam kemudian, baskom berisi cairan hijau zamrud muncul di bak mandi, memancarkan aura memikat. Ye Bufan membuka peti giok Xuantianhan dan menuangkan semua cairan ke dalamnya. Di bawah katalis esensi sejatinya, cairan itu berubah menjadi kabut-kabur dan memenuhi seluruh peti giok. Dengan suntikan cairan penyubur jiwa, jiwa Prilinglong tiba-tiba menjadi segembira ikan yang menemukan mata air jernih, dan terus berenang dalam kabut. Setiap kali dia berjalan, jiwanya menjadi lebih kuat dan penampilannya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Nyonya Fang Hua dan suaminya sangat gembira. Sebelumnya, mereka tidak dapat menghidupkan kembali Prilinglong karena jiwanya terlalu lemah. Sekarang jiwanya telah tumbuh lebih kuat, harapan untuk kelahirannya kembali juga meningkat. Mata Xuan Yuan Zantian berbinar karena kegembiraan, Anda memang seorang dokter abadi. Keterampilan medis Anda tidak dapat dibantah. Ye Bufan berkata, butuh waktu sekitar 2 jam untuk menyehatkan jiwa, bagaimana kalau kita pergi ke samping dan berbicara? Sekarang dia mempunyai banyak pertanyaan dalam benaknya, dan dia berharap lelaki tua ini dapat memberinya jawaban. Bisa, Xuan Yuan Zantian tidak ragu-ragu sama sekali, dia dan Ye Bufan datang dan duduk di tanah. Nyonya Fang Hua berdiri berjaga di depan peti mati Xuantian hanya sepanjang waktu, menatap Prilinglong di dalamnya. Ye Bufan bertanya, orang tua, apa tingkat kultivasimu? Xuan Yuan Zantian tampaknya telah siap dengan pertanyaannya, dan hanya berkata, saya sekarang berada di tahap akhir Sanxian, dan Fang Hua berada di tahap tengah Sanxian. Ye Bufan bertanya dengan bingung, apa itu Sanxian? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang alam ini sebelumnya? Bahasa Indonesia, ini cerita yang panjang. Tepatnya, Sanxian bukanlah ranah kultivasi, melainkan cara kultivasi yang lain. Xuan Yuan Zantian tidak menyembunyikan apapun dan mulai bercerita. 3.000 tahun yang lalu, aku juga seorang jenius seni bela diri yang tampan. Aku bepergian ke banyak tempat di Kunlun Wonderland dan menjelajahi reruntuhan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Secara kebetulan, saya memperoleh teknik rahasia dari peninggalan kuno, yang disebut seni membubarkan prajurit. Tidak seorang pun tahu siapa yang menulis kaligrafi ini, tetapi kaligrafi ini sangat mendalam. Terus terang, ini adalah persiapan untuk kegagalan dalam menghadapi cobaan. Secara umum, jika seseorang gagal bertahan hidup dari kesengsaraan, satu-satunya hasil adalah hancurnya jiwanya. Namun jika kau punya sihir melenyapkan para dewa dengan senjata, kau bisa melenyapkan dewa aslimu dengan senjata di saat kritis terakhir. Pada saat itu, malapetaka surgawi akan kehilangan arahnya, dan akan sirna dengan sendirinya, mengira bahwa orang yang mengalami malapetaka tersebut sudah meninggal sepenuhnya, lalu mengembun lagi menjadi makhluk abadi yang mengembara. Petik 2. Mata Ye Bufan berbinar saat mendengar ini, aku tidak pernah menyangka akan ada teknik ajaib seperti itu. Xuan Yuan Zantian berkata, sihir pembubaran tentara benar-benar ajaib. Itu setara dengan memberi orang yang sedang mengalami kesengsaraan kesempatan untuk menyesal. Namun ada pula kekurangannya, yaitu setelah berkultivasi menjadi pengembara abadi lagi, Anda tidak akan pernah bisa melangkah ke negeri dongeng lagi seumur hidup Anda dan hanya akan terjebak di negeri dongeng Kunlun ini. Petik 2. Itu juga cukup mengesankan. Selain itu, Sanxian juga merupakan tubuh semi-abadi, dan sama sekali tidak terkalahkan di kelas ini. Ye Bufan sangat menyadari hal ini. Baik itu Xuan Yuan Zantian atau Nyonya Fang Hua, mereka jelas bukan orang yang bisa dilawan oleh para kultivator biasa. Namun saat ini, sebuah pertanyaan muncul di benaknya, orang tua, jika kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa Prilinglong jatuh di bawah guntur? Mengapa dia tidak menjadi abadi yang tersebar? Memang benar demikian. Dengan betapa besarnya cinta Xuan Yuan Zantian kepada putrinya, mustahil baginya untuk tidak mewariskan keajaiban ini. Lagi pula, Nyonya Fang Hua sudah menjadi abadi, jadi tidak mungkin dia tidak cocok dengan wanita. Bab 2927 Membangun Kembali Tubuh. Ceritanya panjang. Semua ini disebabkan oleh utang cinta.
Xuanyuan Zantian menghela nafas, orang tua, saya pernah menerima seorang murid bernama Geng Junseng. Dia dan Linglong tumbuh bersama, mereka adalah kekasih masa kecil dan memiliki hubungan yang sangat baik. Gadis itu pun tergila-gila dan diam-diam memberikan seluruh sumber daya kultivasinya kepada anak laki-laki itu. Geng Junseng memang sangat berbakat dalam mempraktikkan Taoisme. Ia pernah mengalami kesengsaraan surgawi ribuan tahun yang lalu dan berhasil. Ini berarti bahwa dia telah naik ke surga 100 tahun yang lalu, sedangkan Linglong masih berada di dunia ini. Gadis ini berlatih siang dan malam seperti orang gila, hanya agar bisa naik ke surga secepatnya dan bersatu kembali dengan anak laki-laki itu. Awalnya, melampaui kesengsaraan merupakan hal yang sangat berbahaya, dan itu bergantung pada kekuatan dan keberuntungan, dan hanya 1 dari 10 orang yang dapat melewatinya dengan selamat. Linglong menghadapi 6 kesengsaraan surgawi. Dia berhasil selamat dari 5 di antaranya, tetapi lukanya terlalu parah untuk bertahan pada yang terakhir. Fang Hua dan aku sama-sama memintanya untuk menjadi makhluk abadi yang bebas, tetapi gadis ini terlalu gigih dan tidak mau melepaskan kesempatan untuk bersatu kembali dengan Geng Junseng, apapun yang terjadi. Kilatan guntur terakhir dari langit langsung menghancurkan tubuhnya, dan jiwa aslinya pun ikut hancur berkeping-keping. Untungnya, Fang Hua dan aku sudah bersiap terlebih dahulu dan mengumpulkan sedikit jiwa yang tersisa, kalau tidak, jiwaku pasti hancur total. Petik 2. Setelah mendengarkan cerita lelaki tua itu, Ye Bufan diam-diam mendesah dalam hatinya, betapa bersemangatnya dia. Gadis ini benar-benar bodoh. Beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Setelah Xuanyuan Zantian selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah buku kuno muncul di telapak tangannya dengan 5 kata besar tertulis di atasnya, para prajurit membubarkan seni abadi. Dr. Ye, ambillah benda ini, mungkin berguna di masa mendatang. Meskipun seorang abadi yang biasa-biasa saja tidak akan pernah bisa naik ke dunia abadi dan rentang hidupnya terbatas, itu lebih baik daripada mati secara langsung. Petik 2. Terima kasih, orang tua. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambil buku kuno itu, tetapi dia tidak berniat mempraktikkannya di dalam hatinya. Mengalami kesengsaraan surgawi sangatlah berbahaya, dia telah menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri ketika Xiao Xing mengalami kesengsaraan itu. Namun, hal itu tidak terlalu sulit bagi para pendeta lainnya. Dia bukan hanya seorang jenius medis yang ahli dalam pengobatan, tetapi juga pemurni senjata terbaik di negeri dongeng Kunlun. Labu petir meteorit efektif dalam menghadapi bencana alam. Bahkan jika satu saja tidak cukup, ia dapat menyempurnakan beberapa lagi. Belum lagi Kingmu Spirit Liquid, itu pasti dapat menyelamatkan hidup Anda di saat kritis. Meskipun periuk obat alamiah yang ditinggalkan oleh binatang harimau beruang emas telah habis, dengan kemampuan medisnya ia pasti dapat memanfaatkan obat-obatan spiritual lainnya. Yang terpenting adalah dia sekarang memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi yang lainnya, tumpukan yang dikirim oleh Xuanyuan Zantian dan Nyonya Fang Hua sudah cukup. Keduanya mengobrol sebentar dan 1 jam berlalu. Pada saat ini, jiwa peri Linglong di peti giok dingin Xuantian menjadi lebih jernih dan kuat, dan berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Baiklah, saya akan mulai membangun kembali tubuhnya sekarang. Menurut warisan medis yang diterima Ye Bufan, membangun kembali tubuh dan dilahirkan kembali dibagi menjadi 3 langkah. Langkah pertama adalah menggunakan cairan penyubur jiwa untuk memperkuat jiwa, langkah kedua adalah memadatkan tubuh, dan langkah terakhir adalah menyatukan tubuh dan jiwa. Ye Bufan melihat penampilan peri Linglong dengan jelas, lalu mulai mengeraskan tubuhnya. Selain embrio teratai 9 surga yang paling penting, masih banyak ramuan dan bahan lain yang dibutuhkan. Misalnya, kristal es, tulang giok, darah naga, dan hampir 100 material lainnya dengan berbagai ukuran. Mencetak ulang tubuh sangatlah rumit, dan proporsi benda-benda ini sangatlah khusus. Ye Bufan menyesuaikan bahan-bahan sesuai proporsinya dan kemudian mulai membentuk tubuh. Biasanya ini adalah proses yang sangat melelahkan. Jika Xuanyuan Zantian melakukannya, akan memakan waktu setidaknya 12 jam. Namun dia adalah pemurni senjata ulung, ahli dalam segala hal, dan kecepatan memadatkan tubuh juga sangat cepat dan luar biasa.
Sekitar 1 jam kemudian, kabut yang berubah dari cairan obat dalam peti mati Giok S. Swantian telah terserap seluruhnya, dan jiwa Pri Linglong telah menjadi sangat padat, tidak berbeda dengan jiwa orang biasa. Tubuh yang ditempa Ye Bufan tampak persis seperti dirinya, tidak ada perbedaan baik dalam bentuk maupun penampilan. Ye Yixian, keterampilan medismu sungguh menakjubkan. Meskipun Xuan Yuan Zantian telah hidup selama ribuan tahun dan telah melihat banyak hal, dia masih merasa takjub dan penuh kekaguman pada saat ini. Nyonya Fang Hua begitu gembira melihat putrinya terlahir kembali hingga tubuhnya gemetar. Ye Bufan juga sangat gembira. Ia pernah mendengar Nuwa menciptakan manusia sebelumnya, tetapi itu hanyalah legenda. Sekarang, dewa medis benar-benar menciptakan manusia. Ia menciptakan tubuh baru di bawah tangannya. Namun, kemudian dia merasa sedikit malu. Dia tidak merasakan apapun tadi karena dia berkonsentrasi pada penyempurnaan tubuhnya, tetapi sekarang ada seorang wanita cantik telanjang yang berbaring di depannya, dan dia selalu merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Nyonya Fang Hua juga sedikit tenang. Dia menyadari ada yang tidak beres dan segera mengeluarkan pakaiannya dan mengenakannya pada mayat di depannya. Xuan Yuan Zantian terbatuk dan bertanya, Ye Yixian, apakah sudah sepenuhnya selesai sekarang? Ye Bufan memindainya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan indera spiritualnya lagi, mengangguk dan berkata, ya, langkah penyempurnaan tubuh fisik telah sepenuhnya selesai. Nyonya Fang Hua bertanya dengan agak khawatir, apakah tubuh ciptaan ini akan memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan tubuh aslinya? Cacat. Ye Bufan menunjukkan ekspresi aneh. Bahan utama tubuh di depannya adalah embrio teratai 9 surga dan darah naga, dan bahan pembantu lainnya juga merupakan harta langka. Tubuh yang diciptakan dengan begitu banyak harta hanyalah sebuah eksistensi yang menantang surga, bagaimana mungkin ia memiliki cacat? Yakinlah, tidak akan ada cacat, tetapi ada keuntungan yang tidak dapat dibandingkan oleh orang biasa. Misalnya, tubuh kuat dan sebanding dengan puncak praktisi. Misalnya, tidak ada racun yang tidak menyerang, dan tidak takut dengan racun apapun. Misalnya, lebar dan ketangguhan para meridian adalah 100 kali biksu biasa, dan kecepatan budidaya adalah 1000 mil sehari. Petik 2. Ye Wufan mendaftarkan keunggulan tubuh ini satu persatu, dan mengatakan bahwa pada akhirnya dia sedikit iri. Ini mengingatkannya pada Neza dalam pertunjukan Feng Shen. Seharusnya tidak terlalu seperti peri yang luar biasa di depannya, tapi aku tidak tahu apakah itu janin lotus 9 hari. Mendengarkan dia untuk mengatakan begitu banyak efek, Nyonya Fang Hua tersenyum dan senang untuk putrinya. Xuan Yuan Zantian juga tertawa untuk sementara waktu, sangat bagus, saya ingin melemparkan tubuh fisik lagi. Ye Wufan meliriknya, jika Anda bisa mengeluarkan janin teratai 9 hari kedua, saya juga akan membuatnya untuk Anda. Dengan baik, pertempuran Xuan Yuan berkecil hati. Dia bekerja keras selama ribuan tahun dan tidak membuat materi. Kamu tidak ingin menjadi delusi. Nyonya Fang Hua melirik Xuan Yuan Zantian dengan keras, dan kemudian bertanya, Ye Yixian, kapan kamu bisa membangkitkan putriku? Jangan khawatir, segera baik-baik saja. Persiapan langkah sebelumnya selesai, dan langkah terakhir jauh lebih sederhana. Ye Wufan membuka peti mati Jade Colt Swantian, dan selusin cara untuk bertarung. Bahan harta seperti itu digunakan pada peri yang sangat indah. Apakah Anda mengatakan Anda ingin mengubahnya menjadi pahlawan? Bab 2928 Kelahiran Kembali Linglong. Melihat jiwa itu lenyap seluruhnya, ketiga orang itu berdiri dan menatap peri Linglong. Ye Bufan merasa penasaran. Ini sama saja dengan menciptakan kehidupan dengan tangannya sendiri, dan dia merasa sangat gembira. Xuan Yuan Zantian benar-benar berbeda. Dia berdiri di dekatnya dan napasnya menjadi terasa lebih berat. Dia sangat gugup. Dia mengepalkan tangannya dan terus menelan ludah. Baginya, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi putrinya untuk terlahir kembali. Jika ia melewatkannya, putrinya akan hilang selamanya. Hal ini bahkan lebih terasa bagi Nyonya Fang Hua di sebelahnya, yang dahinya yang putih dipenuhi keringat. Ia mengusap-usap tangannya dengan gugup. Ia ingin menyentuh putrinya tetapi tidak berani, karena takut mengganggu penyatuan jiwa mereka. Di bawah tatapan gugup mereka, waktu berlalu menit demi menit.
Dokter Ye, berapa lama Linglong harus menunggu? Nyonya Fang Hua sedikit tidak sabar, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, peri Linglong di depannya mulai bergerak. Pertama, bulu matanya bergetar, lalu dia perlahan membuka matanya. Harus saya katakan bahwa ini adalah sepasang mata yang indah, seterang bintang. Dia perlahan-lahan duduk dan menatap Xuanyuan Zantian dan istrinya dengan penuh semangat. Ayah, Ibu. Meskipun sebelumnya dia hanyalah jiwa yang tersisa, dia masih memiliki ingatan. Dia tahu bahwa 1000 tahun telah berlalu sejak kejatuhannya dari malapetaka surgawi, dan sekarang dia telah terlahir kembali. Putriku, akhirnya kamu bangun. Suara panggilan yang akrab membuat Xuanyuan Zantian dan Nyonya Fang Hua benar-benar pingsan. Mereka tidak dapat lagi mengendalikan emosi mereka dan melemparkan diri ke arah putri mereka, menangis sekeras-kerasnya. Tidak mengherankan jika mereka begitu lepas kendali. Mereka telah menginvestasikan begitu banyak energi dan emosi selama 1000 tahun terakhir, dan sekarang mereka akhirnya melihat kelahiran kembali putri mereka. Ye Bufan berdiri di sana dan memandangi keluarga bertiga itu, hatinya terasa hangat dan matanya tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi basah. Kasih sayang keluarga yang murni mengingatkannya pada keluarganya sendiri. Aku memikirkan orang tuaku dan istriku. Sepertinya aku harus segera kembali. Keluarga Xuanyuan Zantian menangis lama sekali, lalu tiba-tiba berhenti. Mereka bertiga datang ke Ye Bufan bersama-sama dan berlutut di tanah sambil mengeluarkan bunyi plok. Wajah peri Linglong penuh dengan rasa terima kasih. Xuanyuan Linglong berterima kasih kepada Dokter Ye karena telah menyelamatkan hidupku. Ekspresi wajah Xuanyuan Zantian lebih serius dari sebelumnya. Adik Ye, jika kamu punya sesuatu untuk ditanyakan di masa depan, katakan saja padaku. Aku akan melakukannya bahkan jika aku mati. Nyonya Fang Hua begitu gembira hingga air mata mengalir di matanya. Saya salah sebelumnya, terima kasih telah menyelamatkan putri saya. Mulai sekarang, hidupku akan menjadi milikmu. Kau boleh mengambilnya dariku sekarang juga. Petik 2. Ye Bufan melambaikan tangannya, lalu membantu mereka bertiga berdiri. Saudara Xuanyuan dan aku sudah berteman sejak lama. Ini bukan apa-apa. Tidak perlu bersikap sopan. Aku tidak perlu berterima kasih atas kebaikanmu. Aku akan mengingatnya, orang tua. Xuanyuan Zantian berdiri dan melambaikan tangannya, mengumpulkan semua bahan sebelumnya, termasuk peti mati giok dingin Xuantian, ke dalam cincin penyimpanan, lalu menyerahkannya kepada Ye Bufan. Tidak ada gunanya bagi kita menyimpan barang-barang ini, jadi kamu bisa menggunakannya. Ye Bufan mengangguk dan tidak menolak, karena dia sangat membutuhkan barang-barang ini. Terlebih lagi, dia menyelamatkan Xuanyuan Linglong, yang merupakan hal yang sangat pantas dari sudut pandang manapun. Nyonya Fang Hua berkata, Dokter Ye, suami saya dan saya telah mengumpulkan sejumlah koneksi dan tabungan selama bertahun-tahun. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya saja. Hati Ye Bufan tergerak, dan dia bertanya, Nyonya, apakah Anda punya batu hitam berwarna-warni? Dia sekarang sudah memiliki 5 keping di tangannya, dan untuk membuka segel ke bumi dibutuhkan 7 keping batu misterius berwarna-warni, yang harus ditemukan sesegera mungkin. Batu misterius 5 warna, apakah ini yang kau maksud? Aku sebenarnya punya 1 di tanganku. Setelah Nyonya Fang Hua selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah batu berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Aku mendapatkan benda ini secara tidak sengaja dan tidak membantu dalam mengobati penyakit putriku, jadi aku tidak mengeluarkannya sekarang. Itu saja. Ye Bufan dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Dia mengulurkan tangan dan mengambil batu misterius berwarna-warni itu di tangannya. Sekarang 6 dari 7 bagian telah dikumpulkan, dan kita semakin dekat untuk kembali ke bumi. Dokter Ye, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Suara peri Linglong sangat merdu, bagaikan suara alam. Aku tidak tahu apakah itu karena tubuh yang ditempa dari embrio teratai 9 surga, atau hanya cara bicaranya. Ye Bufan menyingkirkan batu hitam 5 warna itu, peri, tolong bicara. Saya hanya ingin bertanya, apakah saya akan memiliki kesempatan lain untuk mengatasi kesengsaraan di masa mendatang? Peri Linglong sangat gugup saat berbicara,
dan jelas terlihat bahwa dia sangat prihatin dengan masalah ini. Tentu, Ye Bufan berkata, kamu hanya terlahir kembali melalui tubuh pinjaman, dan kamu belum berlatih sebagai kultivator Sanxian. Jalur pertumbuhanmu di masa depan tidak akan berbeda dengan kultivator biasa. Jika ada perbedaan, itu karena titik awalnya terlalu tinggi. Sekarang tubuh fisiknya sudah setara dengan puncak kesengsaraan, dan kultivasinya sudah mencapai tahap awal kesengsaraan. Dengan fisik luar biasa yang diubah oleh embrio teratai 9 surga, kemungkinan tidak akan lama lagi sebelum ia menghadapi musibah surgawi lainnya. Petik 2. Benarkah? Itu hebat. Aku akan berlatih keras dan berusaha untuk segera bertemu dengan kakak laki-lakiku. Saat dia berbicara, Peri Linglong tersenyum cerah, dan jelas bahwa dia sedang menantikan masa depan. Nyonya Fang Hua menghela napas, putriku. Tidak bisakah kita bertahan dari kesengsaraan itu lagi? Bukankah lebih baik tinggal di negeri ajaib Kunlun? Suanyuan Santian juga berkata, ya, gadis, terlalu berbahaya untuk bertahan hidup. Ngomong-ngomong, dengan ibumu dan aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Bisakah kita berhenti berlatih mulai sekarang? Petik 2. Peri Linglong menggelengkan kepalanya dengan kuat, tidak. Aku harus naik ke negeri dongeng dan pergi mencari kakak senior geng. Hei, gadis, mengapa kamu tidak mendengarkan nasihat? Suanyuan Santian dan istrinya keduanya mendesah pada saat yang sama. Ye Bufan berkata, kalian berdua tidak perlu khawatir. Dengan tubuh peri yang telah berubah, dia akan baik-baik saja bahkan jika dia mengalami bencana. Saya yakin sepenuhnya bahwa dia dapat naik ke dunia peri dengan selamat. Janin teratai 9 surga pada awalnya adalah sesuatu yang menentang langit, tetapi sekarang tubuhnya yang dibentuk kembali sangat kuat, lebih dari cukup untuk menahan malapetaka. Saya pikir setelah mengucapkan kata-kata ini, pasangan itu akan mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan, tetapi Suanyuan Santian menghela nafas panjang lagi, terlihat kesepian. Baru pada saat itulah Ye Bufan menyadari apa masalahnya. Pasangan saat ini sama-sama berada di alam keabadian yang lepas. Meskipun mereka tidak terkalahkan di alam ini dalam hal kekuatan, mereka juga telah kehilangan kesempatan untuk naik. Jika Peri Linglong berlatih untuk mengatasi kesengsaraan, tidak peduli apakah dia berhasil atau tidak, keluarga beranggotakan 3 orang tidak akan pernah bisa bersatu kembali lagi, itulah sebabnya pasangan itu kesepian. Tapi hal semacam ini berada di luar kemampuannya, dan dia tidak bisa mengendalikannya bahkan jika dia menginginkannya. Dia hanya bisa mengubah topik dan berkata, baiklah, karena masalah peri telah diselesaikan, ayo keluar. Di luar ruangan, Si Tudianmo, Leng Qingqiu dan lainnya menunggu dengan cemas. Meskipun Suanyuan Santian menunjukkan ketulusan yang besar sebelumnya, siapa yang bisa mengatakan dengan pasti tentang sifat manusia? Jika perombakan tubuhnya gagal, siapa yang tahu jika temperamen Ni Fang Hua akan membuatnya berbalik? Saat semua orang cemas, pintu terbuka dan Ye Bufan keluar lebih dulu. Suanyuan Santian dan istrinya mengikuti di belakang, dengan satu Peri Linglong lebih banyak dari sebelumnya. Melihat Ye Bufan aman dan sehat, semua orang mengembalikan kekhawatiran mereka. Setelah beberapa kata salam, Feng Ziwu melangkah maju dan berkata, jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku. Kapan kita akan berangkat? Alasan mengapa dia datang ke Ye Bufan kali ini adalah untuk membiarkan dia pergi bersamanya. Bab 2929, Produksi Massal Labu Meteorit. Ye Bufan berkata, beri aku waktu sehari untuk persiapan, dan kita akan berangkat dalam sehari. Mereka telah sepakat untuk menunggu sampai setelah upacara pengakuan, tetapi sekarang setelah upacara tersebut dibatalkan, ia harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Tidak ada yang tahu bahaya macam apa yang mungkin ada di suatu tempat yang dapat membuat orang super kuat seperti Feng Ziwu begitu waspada, jadi semakin banyak kartu yang Anda miliki, semakin baik. Saat kita semakin dekat dengan rumah, kita tidak boleh membiarkan hal yang tidak diharapkan terjadi. Bisa, Feng Ziwu mengangguk tanda setuju. Menunggu 1 hari lagi tidak ada artinya baginya, jadi wajar saja jika dia tidak keberatan. Suanyuan Santian berkata, gadis Feng, apakah kamu akan membawa si kecil ke tempat itu? Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Suantian,
satu-satunya orang yang bisa memanggilnya, gadis Feng, mungkin adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini. Feng Ziwu mengangguk, ya, aku ingin masuk dan melihat rahasia apa yang tersembunyi di sana. Kalau tidak, aku tidak akan merasa puas bahkan jika aku naik ke surga. Kau benar, aku, seorang lelaki tua, tidak mau menerima ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada tempat di seluruh benua Kunlun yang tidak dapat aku kunjungi, tetapi aku baru saja mengalami kerugian di sana. Kalau saja si kecil itu tidak membantuku memecahkannya, mungkin aku sekarang masih jadi orang yang tidak berguna. Petik 2. Baru saat itulah Ye Bufan menyadari bahwa keduanya telah menderita kerugian di tempat yang sama. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan tempat itu. Keberadaan macam apa yang bisa membuat orang seperti Xuan Yuan Zantian menderita. Xuan Yuan Zantian meliriknya dan berkata, pergilah dan bersiap-siap. Aku, orang tua itu, juga akan tiba di sana dalam sehari. Ye Bufan mengangguk, meminta Nyonya Fang Hua untuk menyiapkan ruangan yang tenang, dan mulai membuat persiapan. Sekarang setelah dia memiliki semua bahan untuk memurnikan senjata, dia perlu memurnikan lebih banyak meteorite Thunder God dan memberikan satu kepada setiap wanita di sekitarnya. Siapa tahu kapan itu akan berguna. Selain itu, ada juga King Mu Spirit Liquid. Semakin banyak, semakin baik. Dapat digunakan saat Anda mengatasi kesengsaraan, dan juga dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Keesokan harinya, dia sibuk di kamar sementara yang lain menunggu di luar. Dia telah mempelajari secara menyeluruh metode pemurnian meteorite Thunder God dan formasi yang terukir di dalamnya, dan yang tersisa hanyalah memurnikannya. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah labu kecil muncul di telapak tangannya, dan penampilannya tidak berbeda dengan labu meteorit. Dengan sebuah pikiran, ia memanggil mutiara petir langit. Sebuah sambaran petir menyambar kepalanya, tetapi langsung diserap oleh labu kecil di tangannya. Bagus. Ye Bufan mengangguk puas. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan di antara keduanya. Bahkan kekuatannya tidak kalah dari meteorite Thunder God yang asli. Saya benar-benar tidak tahu siapa penemu benda ini. Benda ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa untuk menghadapi bencana alam. Jika saatnya tiba, bawalah beberapa lagi bersamamu sehingga kamu dapat bertahan hidup dari bencana alam yang paling dahsyat sekalipun. Langkah berikutnya adalah mengulangi proses pemurnian, dan seiring dengan semakin mahirnya teknik, kecepatannya akan meningkat secara bertahap. Kalau ada yang melihat dia bisa memurnikan labu meteorit setingkat senjata dewa hanya dalam waktu 1/4 jam, bola matanya mungkin akan hancur berkeping-keping. Benda ini tampak gratis di tangan Ye Bufan, tetapi berada di luar jangkauan di mata kultivator lain. Pertama-tama, dia pasti memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam pemurnian senjata, dan tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang dapat menandinginya dalam hal ini. Kedua, bahan-bahan yang digunakan dalam pemurnian sangatlah berharga. Dia merampok Pulau Surga, dan bersama Nyonya Fang Hua dan Xuan Yuan Zantian yang telah mengumpulkan selama 1000 tahun, dia memiliki begitu banyak. Orang biasa bahkan tidak akan mampu mengumpulkan semua bahan, apalagi memurnikannya. Ye Bufan sedang sibuk di dalam ruangan, memproduksi labu meteorit tiruan satu demi satu seperti jalur perakitan. Di negeri dongeng ada sebuah rumah besar yang megah. Segala sesuatu di sini dibangun dengan indah, dengan lampu warna-warni dan pesona bak negeri dongeng, membuatnya tampak seperti negeri dongeng dalam mitologi. Di depan dua pintu giok merah, seorang pria parubaya berjubah hitam abadi sedang menunggu dengan cemas, menghindar maju mundur. Tuan-tuanmu, tolong jangan pergi. Kau membuatku pusing. Di seberangnya, seorang gadis berpakaian wanita sedang menjaga pintu. Pria parubaya itu berkata dengan cemas, aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Raja Abadi, mengapa kamu tidak membantuku memberitahunya? Ini benar-benar tidak akan berhasil. Pembantu kecil itu tampak sangat manis, tetapi ekspresinya sangat penuh tekad. Raja Abadi telah memerintahkan agar tidak seorang pun dibolehkan mengganggu kalian selama kalian mundur, jika tidak, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Tuan-tuanmu, tolong jangan paksa aku. Aku tidak akan berani melakukannya bahkan jika kau memberiku 100 keberanian.
Petik 2. Pria parubaya itu bertanya, apakah Raja Abadi mengatakan kapan dia akan keluar dari pengasingannya? Si pembantu kecil menggeleng, tidak ada yang mengatakan itu. Mereka hanya memintaku untuk tetap di sini dan tidak membiarkan siapapun menggangguku. Pria parubaya itu mendesah, tahu bahwa hal semacam ini tidak bisa terburu-buru, jadi dia hanya bisa terus mondar-mandir dan menunggu dengan cemas. Pada saat ini, pintu giok merah tiba-tiba terbuka di kedua sisi, dan seorang pria tinggi kurus berjubah kuning berjalan keluar. Pria ini tampak biasa dan damai, tetapi ia memancarkan tekanan tak berujung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salam, Tuan Raja Abadi. Pelayan muda dan pria parubaya itu buru-buru berlutut di tanah dan membungkuk hormat. Bangun, pria berjubah kuning melambaikan tangannya, dan kedua pria itu berdiri. Duan Muci, apakah ada yang ingin kau bicarakan padaku? Tuan Raja Abadi, saya punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pria berjubah kuning melambaikan tangannya, dan pelayan di sebelahnya dengan bijaksana mundur. Katakan padaku apa masalahnya. Ekspresi Duan Muci rumit, namun akhirnya dia menggertakkan giginya dan berkata, beginilah adanya. Harta karun yang kau taruh di alam bawah, Raja Abadi, telah hilang. Apa? Apa yang kau katakan? Lelaki berjubah kuning itu tampak damai, tetapi pada saat itu dia tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas dan beringas. Bahasa Indonesia, Duan Muci begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia berlutut lagi. Tuan Raja Abadi, tenanglah. Pria berjubah kuning itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarah di hatinya. Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Duan Muci berkata, beginilah adanya. Sekitar sebulan yang lalu, saya tiba-tiba merasakan segel alam bawah tersentuh, lalu saya memeriksanya. Menara Babel 10 tingkat masih ada, tetapi harta karunnya telah hilang. Petik 2. Hilang. Pria berjubah kuning itu tampak muram, siapa yang melakukannya? Mungkinkah seseorang diam-diam turun ke dunia fana dan mencuri harta karunku, tetapi bagaimana mungkin? Itu bukan pekerjaan alam abadi. Duan Muci berkata, jalan menuju alam baka selalu berada dalam penjagaan kami, tidak pernah disentuh oleh siapapun. Tidak ada aura tersisa dari negeri peri di bawah, jadi hal itu tidak boleh dilakukan oleh dunia kita. Petik 2. Mendengar perkataannya itu, lelaki berjubah kuning itu diam-diam menghela napas lega. Tetapi jika tidak ada orang yang menyelinap ke bawah, siapa yang bisa merusak segel esensi abadi yang kau tinggalkan? Atau apakah Anda gagal melaksanakan pekerjaan Anda dengan benar dan segel menjadi tidak efektif? Petik 2. Duan Muci berkata cepat, tidak, sama sekali tidak demikian. Aku telah menggunakan seluruh kekuatanku untuk menyegel esensi abadi. Bahkan setelah 1000 tahun, itu tidak akan hilang. Lelaki berjubah kuning itu menatap tajam ke arah Duan Muci, dan setelah memastikan bahwa dia tidak berbohong, dia berkata, karena tidak ada seorang pun yang jatuh, maka bukan berarti segelnya rusak. Apakah ada seseorang di dunia itu yang dapat menghancurkan segel esensi abadi? Ini tidak mungkin. Petik 2. Si kecil ini tidak tahu. Duan Muci menundukkan kepalanya. Dia sudah berpikir lama tetapi masih belum bisa menemukan jawabannya. Lelaki berjubah kuning itu tampak muram, kalau begitu, pergilah dan selidiki untukku. Kau harus mengungkap masalah ini sampai tuntas. Siapapun yang mencuri hartaku harus mengembalikannya kepadaku. Selain itu, ekornya harus dimusnahkan secara tuntas tanpa meninggalkan masalah apapun dan tidak boleh diketahui siapapun. Petik 2. Bab 2930, siapapun yang melihatnya mendapat bagian. Duan Muci mengangguk dengan hormat, saya harap Yang Mulia bisa tenang. Saya pasti akan mengikuti instruksi Anda. Lelaki berjubah kuning itu berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kau mengatur jalan menuju alam berikutnya? Apakah kau melakukannya sesuai permintaanku? Duan Muci berkata, saya mengikuti instruksi mendiang raja dan menemukan situs kuno. Benda-benda di dalam reruntuhan tidak dipindahkan, hanya beberapa formasi ditambahkan di luar, dan penghalang pelindung terakhir dibuat menggunakan energi abadi. Sekalipun ditemukan oleh orang dari dunia itu, mereka tidak akan bisa masuk,
dan mereka tidak akan curiga bahwa itu adalah jalan menuju negeri dongeng. Petik 2. Bagus sekali. Sekarang pergilah dan temukan harta karun yang hilang itu secepatnya. Ya, Duan Muci setuju dan buru-buru mundur. Begitu dia pergi, seorang wanita berpakaian indah muncul di samping pria berjubah kuning. Selamat kepada Raja Abadi karena keluar dari pengasingannya. Wanita itu berpakaian seksi dan suaranya merdu bagaikan burung bulbul. Lelaki berjubah kuning itu mengangguk, tetapi wajahnya tidak memperlihatkan kegembiraan dan kelegaan karena sudah keluar dari pengasingannya. Wanita itu berkata, "Yang mulia Raja Abadi, karena Anda begitu peduli dengan masalah ini, mengapa Anda membiarkan Duan Muci, seorang pecundang, melakukannya? Ada begitu banyak orang kuat di rumah besar kami, siapapun di antara mereka 100 kali lebih kuat darinya." Petik 2. Apa yang kamu tahu? Pria berjubah kuning itu jelas menyadari kedatangan wanita itu, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Dia berkata, "Penghalang ruang antara alam abadi dan alam bawah sangatlah kuat dan tidak dapat ditembus dengan mudah. Aku telah membayar harga yang sangat mahal saat itu. Meski begitu, hal itu tidak boleh diketahui orang lain, karena akan menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, tingkat jalan menuju ke alam bawah sangatlah rendah dan hanya makhluk abadi dengan tingkat kultivasi terendah yang diperbolehkan masuk. Itulah sebabnya saya memilih Duan Muci. Jika itu adalah seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi, dia bahkan tidak akan mampu melewati lorong itu. Selain itu, masalah ini sangat penting dan tidak boleh diperhatikan oleh orang lain. Semakin kuat orang tersebut, semakin banyak perhatian yang akan ia tarik. Sosok kecil seperti Duan Muci adalah orang yang paling cocok. Petik 2. Oh, wanita itu mengangguk, tetapi akhirnya bertanya, "Yang mulia Raja Abadi, saya masih belum begitu mengerti. Karena itu adalah harta karun yang sangat penting, mengapa harus ditempatkan di antarmuka tingkat rendah itu? Bukankah lebih aman untuk menyembunyikannya langsung di istana Raja Abadi milikku?" Petik 2. Lelaki berjubah kuning itu meliriknya dan berkata, "Ada beberapa hal yang aman jika bersamaku, tetapi ada juga beberapa hal yang berbahaya." Wanita itu sedikit terkejut, "Tuan Raja Abadi, maksudmu harta karun itu tidak aman di rumah kita?" Pria berjubah kuning berkata, "Benda itu terlalu penting, dan aku bukanlah orang terkuat di dunia peri ini. Setelah ditemukan oleh monster-monster tua di atas, Anda tidak hanya tidak akan dapat menikmati harta karun itu, tetapi Anda juga akan berada dalam bahaya kehancuran. Dalam kasus ini, wajar saja jika menempatkannya di antarmuka tingkat rendah sehingga kecil kemungkinannya untuk ditemukan, dan semua persiapan telah dilakukan, menggunakan segel menara Babel tingkat ke-10. Awalnya saya pikir saya bisa menggunakannya jika sudah waktunya, tetapi saya tidak pernah menduga kalau itu akan dicuri." Petik 2. Pria berjubah kuning itu mengerutkan kening lagi saat berbicara. Dia benar-benar telah berusaha keras menyembunyikan harta karun ini dan telah membuat banyak rencana yang sangat jitu. Dia tidak dapat mengerti bagaimana harta karun itu dicuri oleh seorang kultivator dari alam tingkat rendah. Wanita itu bertanya lagi, "Karena harta karun itu begitu penting, bisakah kita mengirim Duan Muci sendirian?" "Jangan khawatir tentang itu. Meskipun Duan Muci adalah makhluk abadi yang paling lemah, dia tetaplah makhluk abadi. Dia menggunakan kekuatan esensi abadi, yang jauh melampaui jangkauan para kultivator biasa di alam bawah. Dia yang terlemah di rumah kami, tapi di sana dialah yang terkuat, mampu memutuskan hidup dan mati setiap orang." Petik 2. Lelaki berjubah kuning itu bicara dengan penuh percaya diri, yang menunjukkan kebanggaannya sebagai makhluk abadi, dan juga rasa jijiknya terhadap orang-orang di dunia bawah. Wanita itu ragu sejenak, namun akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Raja Abadi, harta apa sebenarnya yang Anda taruh di sana? Ada beberapa hal yang lebih baik tidak kamu ketahui." Pria berjubah kuning itu melotot padanya, lalu berbalik dan pergi. Wanita itu memiliki ekspresi yang rumit. Dia adalah selir kesayangan pria berjubah kuning. Dia tidak mengerti harta macam apa itu, dan dia bahkan tidak bisa menjelaskannya sendiri. Ye Bufan memurnikan lebih dari 30 labu meteorit dalam satu tarikan napas hingga semua bahannya habis. Setelah itu,
Ia mulai menyiapkan cairan roh Kingmu, dan akhirnya memurnikan beberapa pil. Butuh waktu tepat 1 hari, dan ia meninggalkan ruangan keesokan paginya. Semua orang sudah menunggu di luar ruangan. Orang-orang dari 3 sekte suci sudah mundur. Selain orang-orang Ye Bufan, ada juga keluarga Feng Ziwu dan Xuanyuan Zantian yang terdiri dari 3 orang. Ayo, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian. Ye Bufan membagikan labu meteorit dan sebotol cairan roh kayu hijau kepada setiap orang, dan menjelaskan kepada setiap orang cara menggunakannya. Semua orang sangat gembira mendengar bahwa 2 harta di tangan mereka benar-benar dapat membantu mengatasi kesengsaraan. Anda harus tahu bahwa bagi seorang kultivator, kesengsaraan surgawi menentukan hidup dan mati. Begitu mereka jatuh, jiwa mereka akan tercerai-berai dan mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Bahkan Feng Ziwu pun tersentuh melihat harta karun tersebut diberikan begitu saja. Terima kasih. Dia sekarang berada di puncak kesengsaraan, dan sulit dikatakan kapan dia akan mampu memicu kekuatan suci dan naik ke negeri dongeng, jadi hal ini sangatlah penting. Ye Yixian, terima kasih. Peri Linglong juga tampak gembira. Dia telah mengalami kesengsaraan surgawi dan tentu saja tahu seberapa besar pengaruh kedua harta karun ini. Sekarang dia memiliki tubuh teratai 9 surga, dan dengan 2 harta karun ini, sudah pasti dia akan naik dengan selamat, dan dia akan segera dapat bertemu dengan kakak senior geng. Meskipun Xuanyuan Zantian dan Nyonya Fanghua tidak perlu lagi bertahan hidup dari kesengsaraan, mereka tetap menyimpan benda ini. Bagaimanapun, memiliki 1 putri lagi akan memberi mereka lebih banyak kepercayaan diri saat mereka selamat dari kesengsaraan. Kemudian Ye Bufan mengeluarkan 2 pil berwarna merah darah lagi, yang tampak jernih, seperti batu rubi. Pada saat yang sama, aroma obatnya melimpah, dan hanya dengan sekali hirupan saja sudah bisa membuat orang merasa energi. Ini ramuan darah naga yang aku sempurnakan. Ini paling cocok untukmu, kata Ye Bufan dan membagikan ramuan di tangannya ke situ Dianmo dan Jin Meyer telah menyiapkan 2 tetes darah naga sebelumnya. 1 tetes digunakan saat membentuk kembali tubuh, dan setetes sisanya dimurnikan menjadi ramuan. Jin Meyer, Kaisar Barbar, melatih tubuh fisik, dan Situ Dianmo berlatih seni darah suci, jadi ramuan ini sangat bermanfaat bagi keduanya. Setelah memberikan ramuan itu, dia memperingatkan, ini adalah ramuan yang dimurnikan dari darah naga, dan ini sangat efektif. Dengan tingkat kultivasi Anda mungkin akan mengalami malapetaka setelah mengambilnya. Anda harus menggunakannya dengan hati-hati. Setelah mendengar apa yang dia katakan, keduanya membuang obat mujarab tersebut dan tidak berniat menggunakannya untuk saat ini. Meskipun naik ke dunia abadi adalah godaan besar bagi setiap biksu, mereka enggan menyerahkan waktu mereka bersama Ye Bufan, dan yang terbaik adalah naik bersama di masa depan. Setelah melakukan ini, Ye Bufan memimpin semua orang untuk mengikuti Feng Ziwu dan meninggalkan istana peri Piao Miao. Xuanyuan Zantian juga ikut pergi bersama semua orang, tetapi Nyonya Fanghua dan Peri Linglong tetap tinggal. Setelah keluar, Ye Bufan bertanya, Senior Feng, kita akan pergi kemana? Jurang tak berujung. Feng Ziwu berkata, tempat yang kita tuju adalah reruntuhan kuno, tepat di dasar jurang tak berujung di prefektur Tianwu. Ye Bufan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, dan semua orang terbang ke arah barat bersama-sama.